Saat aku bilang lompat, kamu bilang seberapa tinggi. Mari kita uji hal ini dengan menjelajahi tata surya. Perbedaan gravitasi apa yang akan kamu alami? Di planet manakah kamu akan melompat setinggi rumah? Dan planet manakah yang akan menyebabkan kematian bagimu? Dan inilah bagaimana jika melompat di setiap planet di tata surya. Setiap benda bermassa tunduk pada gravitasi, dan itu termasuk kamu. Saat kamu berdiri dengan kedua kaki atau bersantai di sofa, gravitasi bumi menarikmu menuju pusat planet. Saat kamu melompat, kekuatan ototmu memungkinkan kamu mengatasi gravitasi tersebut dan mempercepat ke atas. Begitu kamu berada di udara, gravitasi akan memperlambatmu. Akhirnya, kecepatan kamu mencapai 0 dan kamu akan jatuh kembali ke permukaan. Planet-planet di tata surya kita mempunyai berbagai ukuran, jadi gaya gravitasinya juga berbeda. Massa kamu akan tetap sama, tapi dari satu planet ke planet berikutnya, beratmu akan sangat berbeda. Jadi bisakah kamu meluncur dengan anggun melewati pegunungan di satu gunung? Sementara di gunung lain kamu hampir tidak bisa mengangkat satu jari pun. Eksperimen lompatan antar planetmu akan dimulai di sini, di bumi. Oke, bukan tempat yang paling menarik untuk dimulai, tapi ini akan jadi sebuah perbandingan yang bagus. Jika kamu mendekati rata-rata pelompat, kamu harus bisa jongkok, mengayunkan lengan, dan melompat setinggi sekitar 0,5 meter. Semuanya dalam waktu sekitar 1 detik. Tapi jangan biarkan aku meremehkanmu. Jika kamu seorang atlet yang berbakat seperti Javier Sotomayor, kamu dapat mencetak rekor dunia baru dengan melompati jarak 2,45 meter. Wow, not bad. Saat pertama kali singgah di bulan, kamu akan menemukan gravitasi 6 kali lebih lemah dibandingkan di bumi. Itu karena bulan memiliki massa sekitar 80 kali lebih kecil. Di sini, kamu hanya perlu melompat dengan kecepatan 2 km per detik untuk lepas landas dari permukaan. Dan dengan kecepatan lompatan rata-rata, kamu seharusnya mampu melompat setinggi sekitar 3 meter. Sementara itu, pelompat paling berbakat di dunia akan mampu melintasi seluruh rumah. Beralih ke permukaan berbatu di planet terdekat dengan matahari, ada Merkurius. Dengan pemandangan close-up yang spektakuler dan suhu mencapai 430 derajat Celcius, kamu pasti sudah basah kuyup oleh keringat. Merkurius lebih kecil dari bumi, tarikan gravitasinya sekitar sepertiga dari yang biasa kamu lakukan di rumah. Jadi meskipun kondisinya melelahkan, kamu bisa melompat 3 kali lebih tinggi. Baiklah. Mari kita keluar dari penggorengan panas ini dan masuk ke dalam api dengan melakukan lompatan ke planet yang lebih panas lagi. Venus. Ya, berukuran sangat mirip. Planet ini memiliki gravitasi permukaan sekitar 91% gravitasi bumi. Di sini kamu bisa melompat sedikit lebih tinggi daripada saat kamu di bumi. Kamu pasti tidak ingin terlalu lama nongkrong di tengah suasana yang kental dan panas terik ini. Saatnya menenangkan diri di Mars, dan kamu sebaiknya menjaga otot kakimu tetap hangat, karena suhu rata-rata di planet merah adalah minus 62 derajat Celcius. Berita bagusnya, kamu akan merasa lebih ringan. Mars memiliki massa sekitar 10 kali lebih kecil dari bumi, dan karena alasan ini, kamu akan dapat melompat hingga ketinggian yang hampir sama seperti yang kamu lakukan di Merkurius. Meninggalkan planet berbatu, sekarang saatnya menguji keterampilan kamu di raksasa gas seperti Jupiter. Planet ini sangat besar, sehingga planet-planet lain di tata surya bisa muat di dalamnya. Jupiter memiliki gravitasi yang kuat, jadi kamu akan merasa jauh lebih berat daripada saat ini. Jika kamu mencoba melompat, kamu hanya akan mampu melompat setinggi 20 cm dari tanah. Jika itu membantu, skenario ini tidak mungkin terjadi karena alasan sederhana. Raksasa gas tidak punya permukaan untuk dilompati. Jadi, kamu harus tetap berada di atas pesawat ruang angkasamu. Boleh aku beri masukan? Jangan sampai jatuh di sini. Di Saturnus, kamu bahkan terkejut saat mengetahui jika kamu hanya dapat melompat sekitar 3 cm lebih sedikit dibandingkan di bumi. Meskipun planet ini memiliki massa 95 kali lipat, gravitasi permukaan Saturnus sangat mirip dengan planet asal kita. Menuju tepi tata surya yang gelap dan dingin, kamu akan melakukan lompatan ke Uranus dan Neptunus. Pastikan untuk tidak terpeleset di atas raksasa es ini. Di Uranus, kamu akan menemukan tarikan gravitasi yang relatif familiar.
Karena itu, kamu bisa melompat sekitar 6 cm lebih tinggi daripada yang bisa kamu lakukan di bumi. Terakhir, kamu akan mencapai permukaan Neptunus yang suram dan berkabut untuk melewatinya meskipun ototmu sakit untuk satu lompatan terakhir. Hal ini mungkin sulit dilakukan, mengingat angin kencang yang mengerdilkan badai terbesar di bumi. Jika kamu mengambil bidikan terbaik dan berjuang melawan gravitasi yang sedikit lebih kuat, kamu akan mencapai ketinggian 44 cm, kurang lebih sama seperti di kampung halaman. By the way, ini sudah waktunya untuk kembali. Kamu akan sampai di rumah. Sayang sekali letak planet-planet tersebut tidak berdekatan, seperti dimasukkan ke dalam zona layak huni.